Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fajar dari Paralel 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem rangka tubuh manusia, sistem otot, persendian, dan sistem saraf yang berada di mata kuliah anatomi. Yang pertama, rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia terdiri dari dua, yaitu tampak depan dan tampak belakang. Tampak depan terdiri dari tulang tempurung, tulang wajah, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang paha, tulang tempurung, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tampak belakang yang terdiri dari tulang belakang, tulang kelangkang, tulang pinggul, tulang usus, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang berfungsi sebagai alat untuk meredam mendistribusikan gaya tegangan yang ada padanya. Perkembangan tulang dirangsang oleh dinamika gerakan tulang. Tulang yang besar dan panjang selalu mempunyai bentuk berlubang yang berfungsi untuk memberikan perbandingan yang seimbang terhadap beban yang terjadi pada tulang tersebut. Tulang dibagi menjadi dua bentuk tulang, jenis tulang. Yang pertama, bentuk tulang terbagi menjadi 4: tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tidak beraturan. Selanjutnya ada sistem otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika sedang berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, sedangkan relasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Dengan demikian, otot memiliki 3 karakter, yaitu yang pertama ada kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Yang ketiga ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Selanjutnya ada mekanisme gerakan otot. Mekanisme gerakan otot terbagi menjadi 2, yaitu otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Yang kedua ada garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah myofibril, yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi karena massa utamanya adalah serabut. Yang ketiga ada tipe jaringan otot, yaitu terbagi menjadi 3, ada otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Selanjutnya ada komposisi otot rangka. Otot rangka terbagi menjadi 2, yaitu sel dan ekstrasel. Sel terbagi menjadi 2, yaitu air dan solut. Disolut terbagi menjadi 2, yaitu protein dan lain-lain. Protein terbagi menjadi 2, yaitu fibrillar dan sarkoplasmi. Fibrillar terbagi menjadi 5, yaitu miosin aktif, tropomiosin, troponin, dan lain-lain. Komposisi otot rangka, yaitu ada otot merah dan putih. Otot merah mengandung pigmen pernapasan mioglobin yang berfungsi membawa oksigen dari kapiler darah ekstrasel ke mitokondria intrasel.
kapasitas metabolisme oksidatis yang lebih tinggi dengan aktivitas siklus Krebs dan enzim transport elektron yang kuat. Otot putih karena kurang myoglobin, kapasitas glikosis anaerobik yang tinggi dengan aktivitas enzim glikosis dan fosforilase yang kuat. Seterusnya ada ekstraktif, yaitu zat non-protein yang larut dalam air meliputi kreatinin, kreatin fosfat, ADP, asam amino, asam laktat, dan lain-lain yang memiliki struktur grup fosfat, merupakan zat yang kaya energi. Dan terakhir yaitu ada protein, komponen enzim yang mengkatalisis berbagai tahapan pada proses glikosis, merupakan protein sarkoplasmik. Protein yang membentuk struktur otot ialah mioskin, aktin, troponin, dan transmiosin. Selanjutnya yaitu ada sistem persendian. Sendi merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang disebut persendian, artikulasi. Selanjutnya yaitu sendi. Sendi terbagi menjadi dua, yaitu komponen penunjang sendi dan tipe persendian. Komponen penunjang sendi terbagi menjadi 4, yaitu ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, tulang, dan tulang rawan hialin. Tipe persendian dibagi menjadi 2, yaitu diartrosis dan sinartrosis. Diartrosis terbagi menjadi 5, yaitu sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, dan sendi luncur. Sinartrosis terbagi menjadi 2, yaitu sinkordrosis dan sinfibrosis. Selanjutnya ada bagian-bagian persendian, yaitu terdapat ada saluran Hebers, tulang rawan hialin, periosteum, tulang yang membentuk persendian, membran sinovial, dan ligamen. Selanjutnya terakhir yaitu ada sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terbagi menjadi susunan-susunan. Yang pertama yaitu ada susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat terbagi menjadi 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Dan susunan saraf terapi juga terbagi menjadi 2, yaitu saraf sadar dan saraf tak sadar. Susunan saraf pusat terbagi lagi menjadi 4, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Dan di susunan saraf tepi terbagi lagi menjadi 4, yaitu 12 pasang saraf tepi kranial, 31 saraf pasang tepi spinal, dan saraf simpatik, dan terakhir saraf parasimpatik. Sistem saraf yaitu ada sistem pengendali, sistem informasi yang terintegrasi, berfungsi menerima data, mengolahnya, menentukan respon, dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostasis. Selanjutnya yaitu ada 3 fungsi sistem saraf, terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama menerima informasi, yang kedua mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat, yang ketiga ada mengolah informasi, dan yang terakhir ada menghantarkan informasi. Selanjutnya ada sistem saraf tersusun atas 2 tipe sel, yaitu ada tipe neuron dan glia.
yang di dalamnya ada dendrite, cell body, node of Ranvier, axon terminal, nucleus, axon, myelin sac, dan Schwann cell. Selanjutnya ada sel saraf neuron. Sistem saraf yang terdapat pada tulang manusia terdiri atas unit-unit terkecil yang disebut neuron sel saraf. Neuron yang terdapat dalam tubuh manusia jumlahnya triliunan. Neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls yang mengantarkan impuls. Neuron sel-selnya tidak mengalami pembelahan sel sehingga jika sudah mati, rusak, neuron tidak dapat diganti. Setiap neuron terdiri atas 3, yaitu ada badan sel, dendrit, dan akson. Neuron selanjutnya ada 3, dendrit, penerima rangsang, badan sel yaitu penyedia bahan makanan untuk sel saraf, dan terakhir ada akson, membawa rangsangan dari badan sel ke sel dari sel ke sel saraf yang lain. Dan terakhir ada badan sel, merupakan bagian saraf yang mengandung nucleus, inti sel, dan tersusun pula sitoplasma yang berargunuler dengan warna kelabu. Di dalamnya juga terdapat membran sel, nukleus, dan inti sel, dan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersebut memiliki struktur berkelompok yang disebut badan nis. Dan terakhir yaitu ada dendrit, yaitu juluran atau serabut pendek bercabang yang merupakan tonjolan dari sitoplasma. Pada badan sel di dalam dendrit terdapat badan sel dan mitokondria, dan dendrit berfungsi sebagai menghantarkan impuls ke badan sel. Selanjutnya ada akson atau neurit, yaitu juluran atau serabut panjang dari badan sel yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ujung akson. Serabut akson yang tipis dengan bentuk panjang, di dalamnya terdapat mitokondria neurofibril, tetapi tidak dapat badan sel sehingga tidak terdapat dalam sintesis protein. Akson diselubungi oleh substansi lemak berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Selubung ini berfungsi sebagai salah satu isolator yang melindungi akson terdapat tekanan dan luka, juga memberi nutrisi pada akson yang mempercepat jalannya impuls. Pada tempat tertentu ada juga akson yang tidak dibungkus selubung mielin yang disebut neuron nodus Ranvier. Ya, itu saja penjelasan saya tentang tugas anatomi ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.